Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita Faraid nih. Faraid itu ilmu tentang pembagian warisan. Kita masuk dulu ke akhir surat An-Nisa nih ya. Dalil lagi kita baca, nanti praktek, nanti baca dalil lalu praktek gitu ya. Ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad wa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa'an falidzakari mithlu hadhil unthayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu. Siapa? Muhammad ya. Mereka meminta fatwa kepadamu. Kul, katakanlah, Allah yuftikum, menfatwakan kepada kalian fil kalalati, dalam soal kalalah. Kalalah itu orang mati tanpa meninggalkan anak laki-laki atau bapak atau cucu laki-laki atau kakek ya. Salah satu di antara empat itu tidak ada, itu namanya kalalah. Ini imru'un, jika seseorang, jika imru'un seseorang, halaka, dia mati, halaka itu meninggal, mati, binasa maksudnya mati. Laisa lahu waladun, dia tidak punya anak laki-laki. Walahu ukhtun, dan dia itu punya, bukan anak laki-laki, anak saja ya. Waladun itu anak itu saja, bukan, tidak mesti laki-laki. Walahu ukhtun, dan dia itu punya saudara perempuan, satu saudara perempuan. Falaha, maka baginya, bagi satu orang saudara perempuan itu, nisfu, separuh, setengah, separuh, mataroka, apa yang dia tinggalkan, separuh harta warisan. Ada orang mati nggak punya anak, punya saudara perempuan, nah, saudara perempuannya mendapatkan separuh harta warisan.
Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia laki-laki itu mewarisinya, jadi asobah, mewarisi hartanya. Illam yakul laha walad, jika dia perempuan tidak punya anak. Ini ada dua bersaudara, laki-laki perempuan, sama-sama nggak punya anak. Kalau yang mati perempuan, laki-lakinya jadi mewarisi seluruh hartanya, gitu. Kalau dia tidak punya anak kan, kalau nanti atau asobah, kalau dia masih punya suami atau istri, dia jadi asobah yang laki-laki ini. Tapi kalau yang meninggal yang laki-laki, ini saudara ini ya, saudara sekandung tadi. Kalau si siapa yang laki-laki yang meninggal, maka saudara perempuannya, laki-laki ini tidak punya anak, maka saudara perempuannya dapat separuh. Gitu. Terus fa in kanat tasnataini, maka jika adalah saudara perempuannya itu dua, kanata, jika kedua saudara perempuan itu isnata ini dua orang, falahuma sulusani mimma taroka, falahuma, maka bagi mereka berdua sulusani 2/3. Sulusan 2/3. Kalau sulus sepertiga, sulusani 2 kali sepertiga, berarti 2/3. Mimma taroka, dari apa yang dia tinggalkan, dari harta warisan dia. Wa ingkanu ikhwatan rijalan wa nisaan, dan jika mereka itu bersaudara, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak, gitu, maka Falil zakari, maka untuk anak, untuk yang laki-laki, bukan anak ya. Kalau untuk saudara laki-laki, mithlu hadzil unsaya ini, semisal dua bagiannya yang perempuan. Jadi kalau ini bersaudara banyak, laki-laki perempuan gitu, tidak punya anak, yang mati nggak punya anak, maka dibagi kepada saudara-saudara tadi bagiannya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, atau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengahnya, gitu loh ya. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menjelaskan kepada kalian supaya kalian tidak tersesat. Jadi maksudnya an la tadillu, gitu loh ya, supaya kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau yang di ayat sebelumnya, kalalah sebelumnya itu kalau saudara seibu ya, kalau yang ini saudara sekandung, saudara kandung. Saya bacakan keterangannya nggih. Dalam kondisi kalalah, saudara kandung hanya seorang perempuan saja, satu orang perempuan saja, maka dia mendapat separuh atau setengah harta warisan. Pokok yang pertama ya. Kemudian dalam kondisi kalalah juga, saudara kandung laki-laki itu menjadi asobah, wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladun. Misalnya ada keluarga ini mungkin belum menikah atau bagaimana, ini sudah kerja ya, saudaranya cuma berdua saja. Apa jenenge? Lanang wedok niku jenenge napa? Nek cara wong Jawa niku jenenge dampit nggih. Dampit nek kembar nggih. Ora kembar niki, pokoknya kedono kedini ya gitu. Kedono kedini. Saya kelingan mboten? Basa Jawa. Kedono kedini di anak loro, sini lanang sini wedok ngoten lho, kedono kedini. Nek anak loro lanang kabeh ger-ger lawang. Nek wedok kabeh loro kembang setaman gitu nggih. Wis lali. Iya. Kembang sepasang. Oh nggih, betul setaman nggih. Kleru. Kembang sepasang. Nggih. Dadi napa? Nek napa? Lanang wedok lanang berarti sendang kapit pancuran. Nek wedok lanang wedok pancuran kapit sendang. Nek siji tok untang-anting nggih.
Pripun teng mosok ora ngerti wong Jawa iki. Quran ra iso, Jawa ra iso piye ya. Jawa ra iso ngoten sing penting Quran iso ngoten nggih. Sing penting Quran iso, Jawa ra iso ora dosa, ora apa-apa. Dalam kondisi kalalah, saudara kandung laki-laki menjadi asobah. Jadi tadi ya, laki-laki perempuan, kalau yang meninggal perempuan, laki-lakinya jadi asobah. Kalau yang meninggal laki-laki, perempuannya jadi asobah. Bukan asobah, separuh, bukan asobah. Perempuan tidak bisa jadi asobah. Yang bisa jadi asobah laki-laki saja. Ya ulangi lagi, kalau dua saudara kandung, ini sekali lagi tidak ada bapak, tidak ada anak, tahu ya? Karena kan kalalah itu tidak punya anak laki-laki, tidak punya bapak, bukan tidak punya bapak ini orang di bapak ya mesti dia bapak atau nggih, wis dosek gitu loh maksudnya. Sudah meninggal lebih dulu, anaknya juga gitu. Kalau mungkin punya anak tapi sudah meninggal lebih dulu. Jadi tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada kakek dari arah bapak ini, bapaknya bapak gitu. Terus tidak ada cucu juga dari anak lanang gitu. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Dalam kondisi kalalah, dua orang saudara perempuan sekandung mendapat 2/3 harta warisan. Kalau 2 atau lebih nih kisahnya ya, tidak hanya 2, 3 atau 4, pokoknya perempuan semua mendapatkan 2/3, didum protos itu. Dalam hal kalalah, saudara kandung laki-laki mendapat 2 bagian saudara kandung perempuan. Nah, kalau banyak, jumlahnya banyak, laki-lakinya 3, perempuannya 2, saudaranya maksudnya ya. Ya berarti nanti dibagi dengan bagian 2/1 gitu ya. Allah terangkan bagian harta warisan agar manusia tidak tersesat. Ini sebelum ada ikhtisar awal nih ya, ada ikhtisar awal. Ikhtisar itu ringkasan. Mudah-mudahan tidak tambah bingung nih, mudah-mudahan. Saya bacakan pelan-pelan ya. Ini penting nih. Ini ikhtisar ini rumusnya gitu loh, rumus. Nah, anak laki-laki itu bagiannya asobah, mendapatkan sisa harta sesudah dibagi ahli waris lainnya. Nah, pokoknya sisa harta. Nek tersisa, mesti tersisa. Tidak mungkin tidak tersisa, mesti tersisa. Anak perempuan atau AP 1 orang tanpa AL, tanpa anak laki-laki, bagiannya separuh. HW, separuh harta warisan. AP 2 atau lebih tanpa AL berserikat dalam 2/3 harta warisan. Gitu. Jumlahnya anak perempuan 2, laki-laki tidak ada, berarti 2/3. Anak perempuannya 3, laki-laki tidak ada, tetap 2/3. Anak perempuannya 15, itu kabeh ya 2/3 gitu loh. Ora 2/3 tambah 2/3 ya entek no gitu. 2/3 tambah 1/3 wis siji kok nggih. Ndak, 2/3 tetap 2/3. AL mendapatkan HW semisal 2 AP. AL anak laki-laki mendapatkan harta warisan semisal 2 anak perempuan. Ya, bagiannya 2 kalinya anak perempuan. Bapak mendapatkan 1/6, ibu juga 1/6 bila mayit mempunyai AL dan AP. Bapak bagian itu 1/6, ibu juga 1/6 bila mayit punya anak laki-laki dan anak perempuan. Bapak menjadi asobah bila mayit tidak punya anak dan ahli warisnya hanya bapak dan ibu saja. Saat ini ibu mendapat 1/3 harta waris. Dia kalau tidak punya anak, bapaknya itu dapat jadi asobah, ibunya 1/3. Nanti berarti bapak jadinya 2/3. Tapi hitungannya kok bukan 2/3, pokoknya jadi asobah, ibu 1/3. Nah, gitu. Suami mendapatkan separuh harta waris bila mayit tidak meninggalkan anak. Mayitnya mesti kan istrinya tuh ya. Namanya aja dia panggilannya suami, berarti kan mayitnya itu istri. Tidak meninggalkan anak, maka dia mendapatkan separuh harta waris. Bila mayit meninggalkan anak, suami mendapatkan 1/4 harta waris. Sudah kita bahas kemarin nggih, muga-muga ora lali.
Kemarin itu sudah kita hitung-hitung itu seperti itu. Istri mendapatkan 1/4 HW bila mayit tidak meninggalkan anak. Harta waris, 1/4 harta waris bila mayit tidak punya anak. Kalau mayit punya anak, istri mendapatkan 1/8. Istrinya 2, ya 1/8 dibagi 2, 1/16. Istrinya 4, ya 1/8 dibagi 4. 32. Kalalah sekarang, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6. Bila saudara lebih dari 2, maka mereka berserikat dalam 1/3 harta warisan, dibagi sama rata. Kalalah ya, tidak punya anak, tidak punya bapak ini. Kalalah saudara perempuan kandung 1 orang, ini bukan seibu, saudara perempuan kandung 1 orang mendapatkan separuh harta waris, separuh saja. Kalau kalalah saudara laki-laki kandung, KD itu kandung ya, mendapatkan asobah, menjadi asobah, bukan mendapatkan, menjadi asobah, mendapatkan sisa harta. Kalalah saudara perempuan kandung 2 atau lebih berserikat dalam 2/3. Kemudian kalalah saudara kandung laki-laki bagiannya semisal dengan saudara kandung perempuan gitu. Jadi kalau kalalah kondisinya adalah seperti itu. Sekarang kita sinau kalalah ya. Ora bingung. Mat balen dhisik sing ndek wingi. Balen dhisik apa langsung niki? Kok meneng wae? Karena kalau ada mayit ini nggak punya anak, nggak punya ada anak, adanya istri, terus dia punya saudara, SD, L laki-laki, terus sisir sini lagi SDRP, nah gitu ya. Ini saudara yang praktek seibu saja, seibu dulu nanti sebapak nanti lain lagi ya. Seibu nanti bapak yang ada yang dibahas ya, itu seibu sama sekandung. Nah ini sekarang saudara laki-lakinya ini seibu semua. Ini berarti kan laki-laki yang punya istri. Laki-laki, terus harta warisnya seperti biasa pinten niku? 24 miliar. Ya. Coba kita lihat ya. Kita pakai kaidah itu. Kaidah yang ini. Di rumusnya saja ya, kita langsung ke rumusnya saja. Dalam keadaan kalalah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan masing-masing mendapatkan 1/6 harta warisan, kan gitu kan ya, harta warisan. Ini saged ditekokan iki, ini tak penak aja. Ini saya berarti yang ini istrinya berapa nih? Istri kalau tidak ada anak dapat berapa? Istri ketika tidak ada anak mendapatkan dibuka mawon. Buka udah nopo-nopo kok. Buka saja rumusnya. Jadi nek dhewe ngitung ya buka ora apa-apa, ora kudu hafal kok nggih. Istri tidak ada anak loh. 1/4. 1/4. Nah, saudara laki-laki dan saudara perempuan dapat berapa? Itu masing-masing berapa? 1/6. Ini SDR-nya ini 1/6, ini 1/6. Lo kan sisa, iya nanti sisanya dirembuk kiri.
Nanti sisanya dirembukirin, nanti ada modelnya, ada FPB dan KPK itu loh, kelingan betul. Jadi kelibatan persekutuan kecil, faktor persekutuan besar. Lali gitu. Biar ramudeng saya lali. Ini gini dulu, jadi keadaannya seperti ini dulu. Nanti berikutnya ada angel sedikit masalah FPB KPK itu. Ini kan 1/6, 1/6, 1/3, 1/4 kan belum ngantek siji gitu loh. Belum sampai 1 kan. Makanya nanti ada hitung-hitungan lagi. Nah, sekarang wa huwa yarisuha. Sekarang kalau tidak ada ini, ini bukan kandung yang habis ya. Ini tadi kan tidak habis. Sekarang kalau kandung kan habis. Saudara perempuan kandung yang si ibu. Ada mayit, kemudian dia punya saudara, terus dia punya suami, mayitnya ini perempuan. Nah gini, ini saja ahli warisnya, ini saja biar gampang ya, angel. Hartanya 24. Ada yang bisa ngerjakan? Ini bagian ini, silahkan. Monggo, pakai itu, rumusnya dipakai. Silahkan, monggo. Tak taruh sini gitu. Gampang nih. Dihitung dulu boleh, diorek-orek situ dulu boleh. Nanti baru digarap. Pakai ikhtisar tadi, yang ikhtisar tadi kan ada tuh, yang ikhtisar itu di Oco, itu kan kandung itu, saudara laki-laki kandung. Tak tambah ya, nanti tidak salah seibu nanti. KD itu kandung. Di turu lanang sisi, di bojo, ranti anak. Nanti bapaknya sudah meninggal. Monggo silakan yang mau ngerjakan, monggo silakan. Salah bener menapa? Ora kudu bener. Ya, jadi suami itu karena tidak ada anak dapat separuh harta, maka 12 miliar dapatnya. Dan laki-laki kandung itu asobah, sisa harta sisanya berapa? 24 kurangnya rolas, podo gitu. Tapi samanya bukan karena dibagi sama, enggak. Ya karena memang apa namanya, adanya cuma itu gitu loh ya. Adanya cuma itu. Kalau suaminya enggak ada ya dia dapat semuanya. Untuk kabeh gitu. Ya, jadi walhasil ketika tidak ada bapak, tidak ada apa yang lainnya, ala-ala begitu keadaannya. Nah, kalau saudara laki-laki kandungnya itu diganti saudara perempuan kan maka juga setengah-setengah itu juga. Itu kan saudara laki-laki kandung maka dia kan. Iya, sama, sama juga. Dia kalau saudara perempuan kan dapat setengah harta. Suaminya juga setengah pas, malah habis juga sama. Jadi dalam kasus ini
saudara laki-laki atau saudara perempuan sama. Jadi misalnya niki nggih, niki diganti ngoten nggih. Tapi nggak mungkin, Ding. Kalau ini oh ini saudara perempuan gitu ya? Iya sama, ya. Karena ini kan suami ya. Jadi kalau ini saudaranya itu cuma satu perempuan dia dapat setengah. Jadi saudaranya ini. Kalau ini perempuan setengah, kalau yang laki-laki asobah ya. Nanti kasusnya sama. Karena ini yang mati seorang perempuan. Baik. Sekarang biar lebih sekaligus mengulang ya. Coba kita lihat di sini dulu. Ikhtisar awal ini dulu. Kita biar paham rumusnya gen mudeng sih gitu ya. Anak laki-laki itu pokoknya asobah. Bagaimanapun juga keadaannya, anak laki-laki itu asobah. Ada ahli waris siapapun juga anak laki-laki itu asobah. Gitu. Dan dia tidak bisa terhalang oleh apapun juga. Nanti ada yang bisa kalau bapak, misalnya kalau kakek terhalang oleh bapak, kalau bapak masih ada, kakek tidak mendapatkan. Kalau cucu terhalang oleh anak. Tapi kalau anak laki-laki itu tidak terhalang oleh siapapun juga. Anak bapak itu tidak terhalang. Ya. Jadi pokoknya prinsipnya anak laki-laki selalu asobah, selalu tidak pernah berubah gitu, dalam keadaan apapun juga. Ini kita praktekkan sekarang ya. Saya kasih contoh soal. Pokoknya anak laki-laki mesti asobah dalam keadaan bagaimanapun juga. Ini kita jalankan biar paham dulu ya. Rumusnya kita pahami dulu. Ikhtisarnya itu. Ayat AL AP contoh pertama ya. Nanti kan ini pokoknya warisannya 24 miliar terus nggih. Gampang nggih. Ibu berapa? Bapak kemarin kan sudah mencoba membahas ini kan sudah kita bahas ini cuma mengulang. AL berapa? AP berapa? Yang kedua membuktikan siapa si anak laki-laki itu selalu asobah, tidak pernah berubah. Mayit sekarang dibalik, punya suami. Ini keliru, ibunya geser begini. Anaknya keliru. Ini ke sini harusnya. Nah, gini. Dari hasilnya tadi punya gini, nah gini. Mayit suami. Lalu sini bapak, ibu. Sekarang AL-nya 2, AL, AP, nah, sudah. Ini digarap juga nggih. Sekarang bagiannya suami dulu, suami, ibu, bapak, AL, nah lebih digarap sih. Gampang nih, udah. Tapi saya mau untuk membuktikan bahwa anak laki-laki itu selalu asobah, bagaimanapun juga keadaannya. Nah kok jam sama no? Mulai pun jam 8 nggih.
laki-laki 1, anak perempuan 2. Kalau sudah ada yang selesai silakan dikerjakan. Keliru bener apa? Salah enggak apa-apa. Ada yang bisa mengerjakan? Atau ada yang sudah selesai? Ya, sudah, silakan maju kerjakan. Salah beneran apa? Tidak harus benar. Monggo, monggo. Ya, apa? Kita lihat dulu ya. Jadi istri kalau tidak ada anak dapat 1/8, betul, dapat 3 miliar. Bapak dan ibu ada anak, maka dia mendapatkan 1/6. Jadi 4 ya. 4. Sisanya anak karena ada anak laki-laki, makanya saya ini mengomentari anak laki-laki ya. Anak laki-laki kan selalu asobah. Maka setelah dibagi 3 itu, istri, ibu, bapak ini baru kepada anak. Karena selalu asobah, dan anak laki-laki jadi asobah. Maka ini yang ada dikurangi, sudah ada 3, 4 dikurangi 11. Gitu, 4 tambah 4 8 tambah 11. Jadi 4 dikurangi 11 itu hasilnya 13. Gitu nggih. 13. Lah anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2. Ini dapat 2, dapat 1, berarti 13 dibagi 4, dibagi 4.
13 bagi 4 ini hasilnya ini. Jadi 13/4. Anak laki-laki dapat 2 kali 13/4 gitu loh. Jadi kalau misalnya ini enggak usah komang ya. Di sini dianggap bisa 24 ya, hitung-hitungannya kan gini, dikurangi 11. Dapatnya 11. 1 ini 2 3 ini loh. Dijumlahkan jadi 11. Hasilnya 13. Ini namanya asobah sisa itu di sini nih. Lah karena ada anak laki-laki itu asobah, anak perempuan melu jadi asobah itu, melu. Jadi sebenarnya dia punya bagian sendiri, tapi kalau ada anak laki-laki dia ikut anak laki-laki gitu. Masih asobah bersama istilahnya. Jadi asobah karena ada anak laki-laki ini. Maka 13 ini dibagi karena anak laki-laki itu dapat 2, ini dapat 1, jumlah ke loro tambah siji hasilnya 4. 13, maka ini di 13/4 gitu dulu. 13/4 ya. Ini tadi kan karena 13 dibagi 4 hasilnya ini kan 4,3 ini jadi. Jadi 13/4 yang laki-laki ini dikalikan ini 26/4 atau pinten 8,6 niki wau gitu. Ya. Oh, kleru nggih. 13 bagi 4 itu kan 3. Oh, iya ini salah nggih. Salah. Betul salah nggih. Ngeten men pakai ini saja dulu. Nanti datang kalkulator ndak. 13 karo 4. Jadi anak laki-laki ini kan bagiannya 13/4. Ini 13/4. Anak perempuan 2 masing-masing 13/4. Anak laki-lakinya 13/4 dikalikan 2. Gitu loh. Jadi telulas iki gampangane telulas dibagi 4 gitu nggih. Sing lanang entuk 2 bagian, sing wedok entuk sak bagian. Karena anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1 gitu. Jadi prinsipnya asobah itu, sisa harta itu dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ada anak perempuan ikut anak laki-laki. Kalau anak laki-laki saja ya dia laki-laki saja. Terus berapa jumlahnya? Yang paling enak tadi dipengke wae. Nek anak lanang piro? Anak lanang 5, berarti 5 ping loro sik. Anak wedoke piro? 3, berarti 5 ping loro ditambah 3. Gitu loh. Ya, jadi 13/4 bukan 8,6 tadi salah. Jadi di sini tetap gini, 13/4 bagi 2, ini juga anak perempuan 2 masing-masing dapat sekian. Ini bukan loro-lorone untuk ini betul loh nggih. Masing-masing dapat sekian. Jadi anak perempuan yang ini dapat 13/4, ini 13/4, ini 13/4 kali 2. Nah, jadi 26/4. Nah. Nek sing ngandhap pripun? Ada yang bisa? Monggo. Sinten? Pak Guru. Oke, monggo. Oh. Cah nom sik, cah nom sik. Ya Allah. Anak laki-lakinya 2. Jadi anak laki, maksudnya 2 anak laki dapat 8 gitu. Oke, jadi masing-masing kan ini masing-masingnya. Masing-masingnya berarti mboten 8.
Nggih, satu AL nggih. Nggih. Masing-masing anak dapat 4. Jadi karena yang meninggal itu perempuan, suami ketika ada anak mendapatkan 1/4. 1/4 itu 6. 1/4 dari 24 adalah 6. 4 ping dibagi 4, 6. Ibu dan bapak bagiannya sama, 1/6. 24 dibagi 4, 6, hasilnya 4. Ya, karena 6, 4, 4, nggih. Berarti kan 14. Total ini kan jumlahnya 14. Karena harta warisnya 24 dikurangi 14, ketemunya 10. Nah, laki-lakinya berapa? Nah, laki-lakinya 2, berarti ini 2, 2. Nah, perempuannya berapa? 1. 2, 2, 1, 5. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Anak laki-laki dapat 2 kali 2, 4. Itu contoh ya, pokoknya asobah anak laki-laki itu mesti begitu. Satu lagi nggih. Tak ngantuk toh. Ini mau difoto dulu. Tulisan elek itu difoto. Bisa diwaca ora niku. Tulisan kula ora apik yang mriki sana. Saya ulangi lagi nggih. Yang ini itu karena mayitnya istri punya anak, berarti istri dapat 1/8. 1/8 kali 24, 24 dibagi 8 hasilnya 3. Ibu sama bapak sama 1/6, 1/6. 24 dibagi 6 hasilnya 4, 4, 4. Karena ini jumlahnya 4, 4, 3. Kayak bal-balan nggih. 4, 3, 3 ning bal-balan. 4, 4, 3, maka 8 tambah 3 Abahnya adalah harta warisan dikurangi harta yang sudah dibagi-bagi ini, gitu kan? 24 dikurangi 11 hasilnya 13. Karena anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2, ini dikalikan 2, ini 1, 1 berarti 2 tambah 1 tambah 1 berarti 4. Maka sisanya dibagi 4, gitu. 13/4 dulu saja biar nggak usah dijumlahkan 13/4 saja. Maka nanti anak perempuan bagiannya 13/4. Setiap perempuan ini 1 anak perempuan nggih. Ini bukan 2 anak perempuan, ini juga sama nih. 1 anak perempuan begini. 1 anak laki-laki bagiannya 13/4 kali 2. 26/4. Yang ini tadi sudah barusan saya terangkan nggih. Yang ini kalau ini pas, kalau yang ini ada pecahannya. Sekarang untuk membuktikan sekali lagi bahwa anak laki-laki itu asobah, dalam keadaan bagaimanapun juga tetap asobah. Rada angel sithik nih, rada angel sithik. Mayit. Sini aja ya. Istrinya itu istri 1, istri 2, istri 3. Gini saya, nah gini. Iya caranya gini. Oh, kleru. Ngeten saya. Baleni. Gambarnya kurang pas. Mayitnya cilik pun nggih. Mayit cilik. Istri 1 sini, istri 2 sini, istri 3. Nah, terus ini dari sini punya anak AL, AP, AL. Sana punya bapak ini, punya ibu.
juga punya anak AL AP. Nah, wes ini. Wopo kuwi. Ini mayit. Ini orang kaya ini, harta oke banget. Tapi jangan tanya uangnya loh, nggih. Anggur ngitung tok takut duite. Ngitung ya ngitung. Sekarang bagiannya ibu berapa? Bapak berapa? Istri berapa? Anak laki-laki berapa? Anak perempuan berapa? Silahkan dikerjakan. Nanti jaminan 10. Tekan ngomah kula jam 12. 48 nggih, 48 miliar. Ya, monggo, langsung bisa ini, Pak. Pak Kamisi, Pak Guru kudune langsung bener ini. Betul, buku boleh di apal nih rumusnya, dibaca rumusnya boleh, tidak harus apal. Pak Warno nih dadi guru yang ini. Wis lali. Kudune hitung-hitungan iso lho pedagang kok. Pedagang ini enek dite iso ngitung nggih. Lah nggih. Amun, nggih. Ya, istri itu dapat 1/8, anak istrinya 3 tetap 1/8. Hasilnya 1/8 kali 48 dibagi 8 hasilnya 6. Anak istrinya 3 dibagi rata. 3 miliar, 3 miliar. Nggih, cocok nggih. Kok 3 tuh? Bener nggih? 2 miliar kleru. 1/8, 6 dibagi 3 jadi 22, betul, 2 miliar, betul. Sekarang ibu pundi niki? Oh niki nggih. Ibu 1/6, 48 dibagi 6 hasilnya 8, leres. Jadi 8, 8, 6. Karena ini jumlahnya pinten niki? 8, 8, 6, rolikur to nggih.
22 maka 48 dikurangi 2 dia 26 niki. 26 itu kalau memang kita tidak mau dibuat angel-angel ini ya sudah dibagi saja jadi tetap 26 per gitu boleh. Jadi 26 dibagi berapa? Kita hitung sekarang. Anak laki-laki loro gitu. Wedok siji, lanang loro, wedok siji. Jadi para pinten niki? Loro tambah siji, telu, tambah loro 5, tambah loro neh itu isine 8. Jadi 26 dibagi 8 hasilnya ini ya. 3,25 harusnya nggih. Terus 26 para 8. Nek 24 para 8 kan telu nggih. Loro di para 8. 3,25 nggih. 3,25. Nek kira-kira angel gini saja tetap pakai gini saja jadi 26 per 8 tanpa kalkulator nggih 26 per 8 gini saja dulu. Ini nanti bagian anak laki-laki itu segini. Bagian anak perempuan ini dikalikan 2. Keliru nggih. Bagian anak laki-laki segini, bagian anak perempuan segini. Ini untuk bagian anak perempuan. Jadi sisa harta nggih dibagi ini tadi, sing hitung tadi anak laki-laki 2, anak perempuan 1 tadi. Itu bagian itu untuk 1 orang anak perempuan. Nah gitu lagi ya. Kecekel niku wae 26 per 8. Ini bagian untuk 1 anak. Nah, ngoten. Bagian untuk 1 anak laki-laki ini dikalikan 2. Kalikan 2. Ngoten. Ngoten mawon. Jadi berarti 26 52 per 8. Nggih. 3,25. 3/4. Ya, jadi ini laki-laki 6,5 yang anak perempuan 3,25. ning miliar lho niku anake to nggih. Ora rupiah mboten, miliar. Hitungan tok ning. Duite reneng. Ada yang kurang jelas? Kalau ada monggo ditanyakan saja. Bener apa? Takokne kok iso kecekel ngono piye? Pokoknya asobah itu sudah dibagi sisanya itu, begitu loh ya, sisanya itu. Maka mesti bagiannya kari dewe karena hitungnya ya. Hitungannya kari dewe karena dia asobah. Tinggal yang ada itu siapa? Misalnya ibunya enggak ada, ya jadi bagian ibu enggak ada berarti. Gitu loh ya. Jadi lu akeh bagiannya. Jadi ini kan contoh soalnya itu bisa enggak tahu berapa itu. Jutaan barangkali ya. Contoh soalnya bisa banyak sekali karena ini tinggal diolah-alik saja. Ibunya dihilangi. Nanti bagiannya piro. Saya kalau bikin soal gampang banget. Garape sing angel gitu. Kayak diganti bapaknya sudah ada, berapa nanti bagiannya. Ini bukan istri tapi suami, berapa lagi kan gitu kan. Tinggal ora-arek itu bisa banyak sekali. Ini maksud kita untuk bikin soal gini, nanti kalau ada masalah kita pernah garap gitu loh. Jadi gen duwe pengalaman garap itu. Bingung mboten? Mboten lagi. Kayak bingung sih boleh. Yang kita perhatikan itu keluarga dulu ya Pak. Keluarga dekat dulu. Istri, ya. Istri, bapak, ibu. Ya. Itu dalam rangka untuk mengurangi bagiannya anak. Ya sebenarnya bukan mengurangi. Jadi dia memang punya bagian tertentu gitu saja. Ya. Punya bagian tertentu. Dawil furud namanya. Ya, tetap, betul. Ya, punya bagian tetap. Nggih, baru anak. Anak itu terakhir hitungannya. Ya. Nah, ini kan tergantung jumlah anak. Kalau anaknya lebih banyak, ya bagiannya anak bisa kecil-kecil. Anaknya 20 ya, sidik-sidik ta bagiannya. Cukup nggih? Masih ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan. Daripada bingung nggih. Seperti yang dicontohkan di depan tadi, ketika mayat meninggalkan suami dan 1 saudara kandung perempuan, nah di
di sisi lain di sini ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang meninggal. Apakah keponakan ini bisa dapat bagian? Ribuan. Dia mayit meninggalkan Satu suami, saudara perempuan, nggih. Dan di sisi lain ada 2 anak laki-laki dari saudara laki-laki. Tapi saudara laki-laki sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Saudara kandung Tidak mendapat. Tidak, nggih. Karena sudah meninggal, saudara. Keponakan itu bisa mendapatkan dalam kasus-kasus khusus. Bisa, itu kan keponakan berarti nggih. Kalau tidak ada lain lagi lah baru. Nanti itu yang ikhtisar keberapa itu masih banyak, masih di bawah-bawah itu nanti. Yang lebih jauh nanti keri-keri. Tapi tidak dapat itu karena sudah meninggal orang tuanya. Kenapa? Tidak ada yang menghalangi Keponakan itu tadi. dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki. Kan tidak ada yang menghalangi. Contoh kasusnya cuma Saudara perempuan saja dan suami. Kemudian kan ada punya saudara laki-laki, kan saudara laki-laki kan punya anak laki-laki 2. Anak saudara laki sudah meninggal. Saudara kandung. Kalau anak dari saudara laki-laki ya, saya ini ikhtisarnya di nomor berapa itu? Nomor 4 apa ya? Diktat ke-4 sebentar buka kayaknya. Saudara perempuan sebapak, nenek dari arah bapak, cucu laki-laki dan laki-laki kandung. Saudara lebih dari 1. Saudara laki-laki sebapak. Oh, dereng ngeten. Ya mungkin kalau pati sebenarnya nggih. Ini kita cari lagi. Baik, kita tunda dulu ini ya jawabannya untuk Pak Purni ya. Nanti tak cek lagi dulu. Tadi kalalah tadi gimana Pak? Kalalah itu seorang meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya bapak. Tidak punya anak, tidak punya bapak. Juga tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga tidak punya kakek dari arah bapak. Intinya itu ya, tidak punya anak, tidak punya bapak. Kalau tidak punya anak masih punya bapak, bukan kalalah. Tidak punya bapak masih punya anak, bukan kalalah, gitu loh. Ada lagi nggih, monggo. Pada halaman 6 itu yang Halaman 6 nggih. baris atas Halaman 6 baris paling atas nggih, pripun? kalalah meninggalkan saudara laki-laki seibu Ya. dan saudara perempuan seibu. Nggih. Masing-masing mendapatkan 1/6. Nggih. Sedangkan wali zakari itu hadir saya ini. Kaidahnya berbeda kalau ini. Kalau seibu berbeda. Seibu dan sekandung itu berbeda karena ini ketetapan ayatnya memang begitu. Itu nanti ada di mustarokah itu nanti. Jadi sekandung sama seibu itu nanti. Jadi yang ini memang saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki kandung itu beda. Kalau yang seibu itu, kalau saudara seibu itu laki-laki perempuan 1/6. Kalau banyak dibagi sama rata. Tapi kalau kandung 2/1 gitu. Memang kaidahnya begitu. Jadi karena ini qot'i, ayatnya bilang begitu. Ayatnya kan ada ini dari ayat. Ada lagi? Jadi prinsipnya yang menjadi asobah itu kerabat laki-laki yang terdekat kepada mayit. Bapak itu jadi asobah bisa. Bapak itu bisa jadi asobah. Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak, bapak jadi asobah. Cucu juga bisa jadi asobah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa jadi asobah ketika tidak ada anak laki-laki. Ada lagi? Ini baru awal ya, artinya detailnya belum, nanti lebih detail lagi, lebih banyak yang harus kita ketahui.
Ini dulu, ini yang pokok-pokok ini dulu. Dari yang ini, yang ikhtisar silahkan barangkali ada yang kurang jelas. Anak perempuan itu separuh, 2 atau lebih, 2/3. Begitu ada anak laki-laki, mereka bersama-sama jadi asobah, gitu. Berubah, bagiannya berubah. Nek di anak wedok siji tok entuk separuh, di anak wedok loro atau telu atau papat entuk 2/3, 2/3. Begitu ada anak laki-laki, jadi anak wong wedok 5, anak laki siji, dadi asobah bareng-bareng gitu loh. Karena ada anak laki-laki itu. Istilahnya asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair gitu. Asobah karena adanya orang lain. Jadi anak perempuan itu bisa dapat bagian tertentu, bisa jadi asobah bareng sama anak laki-laki. Gitu loh ya. Ibu sama bapak juga gitu. Ibu bisa dapat 1/6, bisa bersama bapak jadi asobah atau dapat 1/3 dari sisa harta itu, dari harta. 1/3 harta, sisanya untuk bapak. Kalau asobahnya mayit tidak punya anak dan ahli warisnya hanya bapak dan ibu saja. Bapak sama ibu saja, berarti bapak jadi asobah, ibu dapat 1/3. Suami dapat separuh. Sekali lagi ini separuhnya itu kalau istri tidak punya anak. Kalau istri itu punya anak, maka suami dapat 1/4. Walaupun istri punya anak dari suami sebelumnya, wis meninggal atau cerai gitu ya, dia nggawa anak gawan gitu, nggawa anak gawan. Dengan suami yang baru ini, si perempuan ini tidak punya anak, tapi dia nggawa anak. Tadi belum kita garap nggih, sok ben, bongkor lali nggih. Jadi pegatan A sama B, A ki atau rasa A L karo P gitu ya. L iki lanang, P iki wedok perempuan gitu. L ini terus kemudian P ini cerai sama L tadi, cerai. Lalu P ini nikah dengan apa? L2. L2 nikah dengan yang anak yang kedua ini. Dari pernikahan yang baru ini dia tidak punya anak, tapi dari ini punya anak. Yang meninggal yang perempuan, P ini meninggal. Maka dia statusnya dia punya anak gitu loh. Dua anak. Walaupun bukan dari suami yang ini. Suaminya yang dulu pegatan itu masih hidup malah nggak dapat karena sudah bukan suaminya. Kan gitu toh. Tapi anaknya ini dapat karena anak dia walaupun dia sudah menikah lagi dengan orang lain. Ini tetap anak tapi status anak itu tidak bisa hilang. Anak itu tetap anak. Ya suami, istri juga gitu. Istri dapat 1/4 bila mayat tidak punya anak. Itu baik anak dari istri ini maupun istri yang lain. Tadi kita sudah fakta tadi ya. Ini kalau si istri suami punya anak itu istri 1/8 sama. Ini yang istri 3 itu kan tidak punya anak itu. Istri 3 tidak punya anak, tapi karena dia punya anak dari istri yang lain, istri 1, istri 2, makanya dapat bagiannya 1/8 dibagi telu gitu loh. Kalau ini anak-anak ini tidak ada, maka bagiannya 1/4 dibagi telu gitu ya. Sugen ora oke anake pateni wae, sing mateni ora oleh bagian malah. Dosa gede nggih, tur tidak dikasih bagian. Orang yang membunuh ahli waris itu tidak dapat bagian. Jadi misalnya saudara ki gen anak bapak gen garek aku dhewe tok. Mbakku adikku tak pateni, dia malah tidak dapat bagian gitu loh, gara-gara itu. Dosanya tetap dapat dosa yang besar dan tidak dapat bagian, gitu loh ya. Terus kalalah tadi sudah ya, memang beda. Tadi dengan Pak Khalid tadi beda antara kalalah saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seibu itu beda kedudukannya. Saudara perempuan juga beda, kandung maupun seibu. Belum membahas sebapak ya, belum, nanti di waktu yang lain. Ada lagi? Monggo, Pak Pri. Jadi ada anak laki-laki 2 asobah, terus 5 perempuan, yang 3 sudah meninggal, masih 2 laki-laki, 2 perempuan. Anaknya? Ya anaknya si. Yang meninggal, anaknya yang meninggal ya. Terus yang 3 ini tadi kan punya anak, Ya. 3 perempuan. Ya. Nah, anak punya anak, terus Ya. tiba-tiba dalam kasus ini dalam pembagian itu tidak kasih tahu itu loh, istilahnya tidak di kan cucu tidak kasih Ya. bagian kan. Ya. Tapi dalam prakteknya
tiba-tiba si cucu ini sudah mendapatkan, langsung dikasih sertifikat itu lah. Ini buat kamu ibumu. Yang ngasih siapa? Yang memberi? Yang asobahnya ini, yang kan ini asobahnya ini bareng gitu. Pak sekarang sudah meninggal. Oh gitu, enggak. Kan tinggal Ya. dalam prakteknya si cucu ini, misalnya kayak saya tiga ya. Ya. Nah, kamu tak kasih sertifikat ini buat kamu tempati itu solusinya. Ya prinsipnya cucu itu tidak mendapat bagian selagi masih ada anak laki-laki, gitu saja ya. Kalau masih ada anak laki-laki, cucu tidak dapat bagian, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan tidak dapat bagian. Pokoknya kalau masih ada anak laki-laki, cucu tidak mendapat bagian, mahjub istilahnya, terhalang. Sekarang kalau cucu dari anak laki-laki, bukan cuma laki-laki ya, cucu dari anak laki-laki itu masih mungkin dapat kalau anak laki-lakinya sudah tidak ada. Jadi misalnya satu orang meninggal, dia punya anak 5, laki-lakinya 2, perempuannya 3, gitu ya. Terus si anak laki-laki ini punya anak laki-laki lagi atau anak perempuan lagi, gitu. Jadi cucu dari mayit gitu loh, cucu dari mayit itu. Terus 2 anak laki-laki ini sudah meninggal semua, maka cucu ini bisa dapat, gitu. dapat apa? Menggantikan posisi bapaknya gitu loh. Jadi dia bisa jadi asbah, kalau ada laki-laki bisa jadi asbah. Gitu. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan bisa kalau ada cucu laki-laki tadi melu gitu. Tapi kalau enggak bisa. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa mendapat harta warisan dari kakeknya atau dari neneknya, asalkan anak laki-laki sudah meninggal semua. Tapi tadi kalau ora oleh ning dikei sing ngei sapa? Sing ngei yang mendapat bagian ya boleh saja kalau mau yang ngasih dapat bagian. Dia untuk bagian terus dikei anaknya ya oleh, asal gini. Pemberian kepada anak itu harus sama. Padha kabeh dikei kabeh. Ora kena ban sinde, ban siladan, ora kena. Anake 5 ya dikei kabeh. Lah iki sing siji wis gedhe, wis omah-omah, sing siji cilik SD. Ya sifatnya bukan pemberian tapi sekedar peminjaman saja. Kasih li omah le gitu. Karena apa? Tidak boleh ini sing siji dikei omah, jine ora dikei omah, enggak boleh. Ini batal pemberiannya. Tidak boleh, tidak sah itu. Karena tidak semua anak diberi. Dikei kabeh, ora kabeh. Solusinya gimana ya tadi? Itu yang memberi siapa? Yang memberi bapaknya dapat bagian. Ya secara hukum kalau cuma memberi boleh saja, cuma itu tadi harus roto, kabeh dikei. Anake kabeh ora mung siji tok, wong loro tok. Nek sing siji tok dikei ya berarti itu nanti kalau bapaknya tadi meninggal, ini yang memberi tadi meninggal harus dihitung sebagai harta waris. Ngoten. Bingung mboten? Bingung ketok iki. Ora enak gambare ora iki. Ya, jadi prinsipnya gitu loh. Prinsipnya dia diberi, sing ngeki sapa? Sing ngeki duwe hak ngeki apa ora gitu loh. Nek dhek duwe hak ngeki, punya harta, ya tadi pemberian kepada anak itu sah kalau semua anak diberi. Semuanya. Ya, dikasih dengan sama itu. Sama laki-laki berbanding dengan perempuan 1:2. Jadi misalnya nggih, sing lanang dikeki sawah sak patok, sing wedok ya separo patok ngoten. Sawah. Maksudnya pembagiannya itu sama-sama, katakanlah kalau saya dikasih nanti itu ya. Iya. 3 kali 12. 3 kali 12. Apa itu 3 kali 12 itu? 3 meter. Oh, ya. Tanah, ya. Itu buat katakanlah saya yang sudah meninggal. Yang sertifikat tadi loh, Ustaz. Yang satu sertifikat ya, pemberian dari nasubah tadi. Iya. Itu dikasihkan katakanlah keluarga saya ya. Ini buat keluargamu 3 kali 12. Terus yang ibu sing sudah meninggal saya tadi ya sama. Ini buat keluarga. Digambar nomor pun. Bentuknya bagaimana? Saya ya bingung dhewe dadi ini. Dipusak saya.
Dari yang mayit dulu, mayit punya anak berapa, terus kalau sudah meninggal dicorek saja. Ini corek dikit silang itu artinya sudah meninggal gitu. Disilang. Gambar pocongan mayit. Ora kudu gambar pocongan wis. Mim ya tak ya gambar pocongan. Punya anak 7. Ditulis AP AL ditulis. Ditulis terus dicorek. Ditulis terus dicorek itu. Dia bapak dikasih silang sudah meninggal. Ini waktu pembagian nih, soalnya pembagian itu AL-nya masih hidup. Yang di AL ditulis AL. Oke, AL-nya berapa ditulis. Ini AP. Oke, ini boleh. Oke. Akhirnya dibusak siji ngoten mawon Kang. Bapak Ibu ada enggak? Enggak ada. Ya apa ini? Ini apa? Anak perempuan. Ini apa? Dosa grogi Mas Ri, dosa grogi. Nah, ini si AL ini langsung ngomong nih. Nggih. Ini semuanya yang masih hidup. Ya mesti yang dibagi yang masih hidup. Nggih, yang mati enggak usah dikasih bagian. Bagian tanah 3 kali 12. Itu dipukul rata itu. Yang laki-laki juga segitu. Yang ini enggak punya suami, Enggak punya istri toh? enggak punya istri, Ya. ikut ini. Enggak bagiannya berapa? Bagiannya sama. 3 kali 12. Itu yang saya. Oh, nggih. Ya salah dulu ya. Ya, sama. Corek anake ngono, sing pati kuwi kayak anake. Dari cucu. Nah, Ya. Satu-satu ya. Lah Pak Isa 3 kali 12 kabeh kan Mas. itu meter deh, Pak. Tukangnya lemah itu lho. Bukan Ya, ya. pasti ya 400 meter. Ya. Dah. Nggih, ya, dah. Nah, Saya yang ditanyakan tadi yang mana? Yang ditanyakan yang mana? ditanyakan tadi si cucu ini tidak diundang saya. Ya. Ini tidak diundang dalam pembagian. Tapi dikasih bagian. Tapi tiba-tiba dari si ini langsung dikasih wujud sertifikat. Ngoten nih. Si 3 ini sertifikat. Yang ngasih 2 anak laki-laki ini. Yang ini yang barep. Oh. Masih hidup. Masih hidup. Ini masih hidup. Nggih. Cuma ini dikasih 3 kali 12 sama dibuatin rumah niki. Nggih. Jadi yang saya kan berarti yang mana? Ini Sing bagaimana saya gitu? nanti Pak Cucu nggih pripun? Solusinya pripun ngoten iki? Istilahnya kan kayak saya sudah dapat 3 kali 12 terus Nggih. ya belum Jadi kan cucu dari anak laki-laki gitu tuh jenengan. apa? Anak perempuan nggih. Nggih. Ya, jadi gini, ini kalau hukumnya dulu nggih. Ini harusnya ini enggak dapat. Jadi karena ada anak laki-laki ini dapat jadi asobah toh nggih. Jadi asobah jadi harta itu total karena istrinya sudah meninggal total dibagi. Ini karena anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3, berarti ini 2 kali 2 4, 3 tambah 3 toh nggih, berarti 7. Gitu nggih. Oh 2 ya berarti 4 tambah 2 6. Jadi totalnya dibagi 6. Total harta lagi. Laki-lakinya pas pembagian. Gitu nggih. Nah, akhirnya ini kan yang masih ada anak perempuan 2 nggih. 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki ngoten to nggih? Nggih. Jadi kan berarti ini bernilai 4 toh nggih. Ini bernilai 4 ini bernilai berarti total harta dibagi 6. Ya ngoten. Jadi 400 meter ini dibagi 6.
Hitungnya dulu ya. Ini kan yang benar dulu toh. 400 meter itu dibagi 6. Kalau pinten niku? Misalnya A ngoten nggih, gampang sih. A mengke ini setiap anak perempuan itu mendapatkan A. Hasil pembagian tadi. Pinten? 66,666 ngoten. Lah nggih. Angel to nggih. A ngoten nggih. A, ini hasilnya A. Terus aja A ndak keliru anak nggih. Z wae.